Kepalanya saya pakai bajunya agak terbuka gini. Belahannya Iya, belahannya kayak kelihatan. sekarang apa gimana? Iya, agak kelihatan itu aku. Agak kelihatan banget ininya. Gini ya. Ininya ya. Ya, iya. Nah, pas itu apa? Dia nyawer di depan, uang 50 mau dimasukin. Kayaknya langsung tampil tangannya, dianya nggak terima. Hai, katanya tua, lambu lemah. Tapi kena duit. Tapi saya nggak tipe kayak gitu. Reaksi klimaks sampai klimaksnya gimana? Wajahnya sampai Ya, jangan. Ya, klimaksnya pokoknya aku sukanya di atas. Ya udah itu. fantasinya gimana? Aku belum kan? Isong Sih 381. emang gua lawan satu pernah? Enggak, makanya pengen duel laki loro makanya. Mau edan. Ya itu kan fantasinya kan. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Andreas. Muhammad Andreas mempunyai program baru. Kali ini seputar penyanyi. Bertanya-tanya tentang keluh kesah atau yang lain sebagainya. Ya, kali ini ditemani Kak Kazi dari panggung ke panggung. Umurnya berapa untuk sekarang? Umurnya agak-agak tuir ya. Agak tua. Jadi umur aku sekarang 31. Sudah 31. Iya. Sadakan tua ya? Iya, sadakan tua. Tapi awet 6 orangan ya. Iya. Profesi untuk sekarang di apa nih untuk ini? Biasa nyanyi panggung ke panggung. Udah sih gitu aja, paling ngurus anak. Emang wis di anak pira? Sama punya usaha. Oh iya, aku juga punya usaha loh nanti. Di itu ya. Iya. Usaha dekor. Usaha apa? Ya kalau nggak manggung paling kalau tendanya lagi jalan usaha dekor tenda. Ada usaha tenda. Iya. Biasa penganten, sunat rias rasul. berarti. Iya. Ada tenda, ada rias. Selain kuul kegiatannya apa man? Ya ngurus anak paling. Ngurus Anak anak. aku 2. Oh 2. Iya. Satu sama saya, satu sama. Ngarep. Ngarep. Emang untuk saat ini masih masih punya suami apa gimana? Single parent ya. Apa pun single parent? Rangda bahasa Indonesia rangda. Masih wangi tenang. Oh rangda. Ya. Dari rangda terus pirang tahun? Baru sih kayaknya mau 6 bulanan ya. Oh 6 bulanan. Iya. Kinki mengungkit setitik ya lamun mah apa arane waktu melu nyanyiku gaji pertamanya atau honor pertamanya pira? Ini pertama dulu aku ikut nyanyi ya. Ceritanya begini. Aku sebenarnya nggak tertarik dalam hal dunia panggung tadinya. Cuma aku tertarik waktu itu masih kuliah, semester akhir, aku suka nyanyi. Nah, suka nyanyi. Terus waktu aku punya pacar orang Cirebon, dia mendukung banget dalam aku menyanyi sampai dia ke rumah bos-bos organ biar aku jadi penyanyi. Nah, katanya daripada aku jadi PL, lebih baik aku jadi penyanyi organ, kata pacar aku. Apa PL pemandu ngelendat-lendot kah? Pemandu ngelendat-lendot. Iya. Pemandu ngelendat-lendot. Ya. Waktu itu aku diajak sama pacar aku di bos organ, adalah dia gitaris orang lo bener. Iya. Ya, waktu itu aku diajakin ke situ. Katanya ini pacar saya pengen nyanyi organ, nggak apa-apa, nggak dibayar juga, yang penting menyalurkan hobi. Nah, terus besoknya saya langsung diajak tuh, diajak tes vokal dulu sama player orang Kilangsari. Nah, pas itu udah diajak, dites, oke masuk katanya suara, udah jejeg dalam bahasa Indramayu jejeg. Oh iya wis, apa jejeg mengkono. Besoknya langsung dapet di Cirebon waktu itu, ya. Katanya nggak apa-apa ya, nggak dibayar. Iya nggak apa-apa mas. Berarti saya pertama kali manggung dibayar? Enggak, memang calling-callingannya bilangnya nggak dibayar. Tapi pas itu udah nyanyi yang malam di Cirebon waktu itu, tahu-taunya saya dibayar sama pimpinannya, sama kayak penyanyi lainnya dibayar 200 ya. Siang malam? Ya. 2017 nggak salah ya. Tahun 2017.
Saya kaget kan, Mbak, ini lah dibayar tak Bu? Ya katanya dibayar karena kamu punya kualitas suara enak katanya, penampilan oke. Alhamdulillah kan saya tuh dibayar, yang tadinya saya nggak mau dibayar nggak apa-apa. Alhamdulillah rezeki dibayar kan. Lanjutnya dibawa lagi berapa panggung tuh. Akhirnya saya ngerasa kok enak banget ya jadi penyanyi organ, ternyata gajinya udah menjanjikan, maksudnya bayarannya menjanjikan segini, salerannya enak, dapat banyak. Jadi dari situ saya mulai oke lah, saya harus lebih mendalami lagi nih jadi penyanyi. Sampai akhirnya terus saya waktu itu pede banget lah jadi penyanyi organ. Sampai saya lulus kuliah, yang tadinya sama orang tua saya nggak boleh nih, bertentangan berarti sama almarhum mama sama bapak. Umpet-umpetan tuh jadi penyanyi nih, katanya kamu harus ngajar aja. Saya nggak mau. Saya kan merantau di Indramayu tuh waktu itu. Nah akhirnya kamu katanya daripada kerja jadi penyanyi organ, mending kamu ngajar. Tapi saya tetap nggak mau, ngelawan lah intinya. Sembunyi saya tuh Mas, sembunyi. Akhirnya ketahuan, ya sudahlah, orang tua mungkin capek ya, jadi terserah aja katanya. Akhirnya kan waktu itu saya menikmati, ya udah jadinya enak. Berarti menyanyiku hobi, sekadar hobi. Hobi. Sebenarnya saya suka dari kecil nyanyi. Pernah jadi juara juga dari kecil nyanyi. Berarti nyanyiku karena dukungan. Bukan, orang tua tidak mendukung sama sekali. Tadi tuh karena dukungan dari pacar. Oh iya, pacar. Karena dukungan dari pacar. Tapi karena orang tua nggak boleh berarti ya? Iya, sebenarnya orang tua tidak mendukung. Suruh saya tuh jadi guru aja mungkin kayak seperti almarhum. Tapi kan nggak tahu ya, rezekinya mungkin dinyanyi. Jadi sampai sekarang 2022 saya jadi penyanyi. Paling banyak saweran dapat berapa? Dulu waktu itu 700.000 sama apa namanya? Malamnya aja itu. Enggak. Sawernya aja? Malamnya aja itu. Orang sawer kan seenaknya sendiri, kadang ada yang mabuk, ada yang happy, ada yang colek-colek. Ada kesan-kesan yang nggak enak nggak? Banyak banget. Pertama saya waktu itu pernah waktu nyanyi di mana saya lupa, 2018-an. Waktu itu saya mulai laris lamun bahasa Jawane laris. Mulai laris lamun kono ini mah. Nyanyi di mana ya? Saya lupa, pokoknya intinya waktu itu siang-siang orang mabok. Mau nyium ini. Iya. Makanya mau nyium saya, bau itu kan minuman kan. Oh iya, ke bawah. Saya pentung atau saya pukul tuh pakai mic. Sakituin kan, mau ribut. Jadi kan sayanya berani kan waktu itu. Karena saya ngerasa jijik ya. Yang belum mesti nyiume ganteng lah ya, apa kita ya. Kayak sini depan gitu. Aja tuh aku ganteng lah. Oh iya. Iya terus. Aku bawangnya blesak ya beli ya. Aduh. Iya, mambu minuman. Jadi tak pentung. Nah, enggak sih ya. Terus ada lagi nih, waktu belum lama ini streaming itu tuh Mas. Streaming? Di mana? Daerah kelahiran saya di situ. Di mana sih? Karanggetas, Bojo. Oh, asli Karanggetas. Iya, pas itu nyanyi dicium. Pipi. Tapi saya nggak marah karena pipi saya takut ribut. Ini. Oh, pipi. Iya. Gini pok, tapi saya nggak mau ribut ya, karena itu daerah kelahiran saya nggak mau cari ribut. Iya. Ya udahlah, saya ke belakang langsung lepas mic ke belakang, terus ya udah mau ribut itu tuh karena saya nggak marah. Udah itu. Ada yang paling bikin sampai kasus besar ini. Kasus besar ya, mau hampir polisi. Gara-gara? Waktu itu saya manggung di daerah Kenanga. Kenanga. Waktu itu saya masih punya suami. Saya diantar suami manggungnya. Nah, di situ saya waktu itu nyanyi malam. Suami kan di belakang ya, saya nyanyi. Dia nungguin di belakang panggung nyanyi. Waktu itu saya dikintilin orang mabok. Tapi saya dipanggil sama polisi. Maksudnya suruh nyawer ke salah satu anggota polisi lah. Suruh turun dari panggung sini. Nah,
si orang mabuk ini dari pertama saya nyanyi terus aja ngintilin saya, nyolek saya kan, tapi saya nggak ladenin karena saya ngeladeninnya polisi kan. Nah si orang mabuk ini bawa istrinya itu ngeliatin terus dari awal saya nyanyi. Pas udah selesai nih, saya terakhir nyanyi nih, selesai nih, saya kan udah kan ke belakang kan udah ya beres-beres apa, si tukang mabuk itu ngikutin saya, terus dia langsung nampar sampai kencang banget, nampar di depan mata suami saya sendiri. Terus gimana reaksinya? Ya saya langsung aja kan mau hajar si itunya, langsung dilerai sama suami, tuh suami saya nggak terima sampai ininya ngecap, sampai jadi kasus itu viral. Ya sampai ya itu yang paling itu tuh, suami sayanya nggak terima, orang sayanya nggak ngeladenin ya kan, tapi itunya orang mabuknya sendiri ya, itulah suka dukanya lah. Pernah nggak kan bener kan, ada yang mabok, kadang ada yang sawernya itu di apa ini kan dimasukin gitu. Pernah waktu acara lesehan daerah situlah, lesehan waktu itu orang Banten atau orang mana ya, pokoknya daerah sana lah. Terus katanya ya seumuran sampean lah ya, yang nyawernya tuh lesehan, dia bawa uang 50-an. Sayanya kan emang salahnya saya pakai bajunya agak terbuka gini, belahannya. Iya belahnya kelihatan. Sekarang apa gimana? Iya agak kelihatan itu aku. Agak kelihatan banget ininya. Gini ya nih. Iya. Nah pas itu dia nyawer di depan, uang 50-an mau dimasukin, sayanya langsung tampel tangannya, dianya nggak terima aja katanya. Orang sana aja kalau dimasukin ini nggak marah aja katanya. Kamu jangan sok katanya, jangan sok banget dikasih 50-an, nggak mau. Maaf Sun, itu soalnya streaming kata saya tuh. Kalau saya ini nggak streaming juga nggak apa-apa ya kan, 50-an lumayan taruh di sini ya kan. Iya. Enggak deh. Waktu itu hampir tinju-tinjuan lagi, itu banyak banget Mas kalau kesanya aslinya di dunia kayak gitu ya. Bagian yang menyenangkan apa? Kalau menyanyi. Bagian menyenangkan itu apa yang nyawernya ganteng-ganteng seperti saya apa gimana? Enggak juga sih. Terus Rian, menyenangkan itu iya pas banyak saweran. Menyenangkan itu kalau lagi manggung di salah satu pejabat. Jadi aku seneng kalau manggung sama pejabat itu yang pejabatnya sopan-sopan tapi nyawernya sopan juga. Gitu, itu enak kan, dapat uang banyak sopan. Ya terus itu tuh menyenangkan itu sih sebenarnya. Saya paling risih kalau menyanyi ditemenin orang-orang mabok, sebenarnya paling risih, nggak tahu kenapa gitu ya. Suka aja. Banyak uangnya biasanya. Nggak pernah saya ngelihat orang mabok banyak uangnya. Kan biasanya lembaran yang merahnya di bawah orang kan. Mau konon apa lembaran apa kan guru kadang salah met, salah duduk. Pernah deh. Angger. Sing pucat warna. Iya, mabuk kadangnya ya ning duit ku angger we weru konon kayak. Ning duit makan. Ya iya kana. Iya. Tadi kan sempat kuliah. Udah lulus apa gimana? Iya, udah. Udah sarjana? Udah. Fakultas apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Aku tuh calon ibu guru tahu. Iya. Tapi kenapa jadi penyenyong? Takdir ya. Kira-kira ada penyesalan nggak? Iya sih, nyesel banget sebenarnya. Ya karena almarhum sebelum meninggal, merinding tuh. Almarhum sebelum meninggal waktu itu dia pesan kayak seminggu mau meninggal ya. Dia ke rumah main, lihat baju aku, sepatu apa, ngomong, kamu, lawan bahasa Indonesianya ya, kamu katanya jangan suka beli baju terus, boleh jadi penyanyi, tapi kalau bisa jangan seksi-seksi, kalau bisa jangan sering-sering beli baju, nanti kalau meninggal itu dipertanyakan, katanya gitu. Itu tuh almarhum tuh pernah ngomong kayak gitu. Terus kalau bisa sudahlah berhenti dan cari kerjaan yang benar. Tapi kan waktu itu sayanya masih egois ya, masih seneng nyanyi. Jadi sekarang saya nyesal, selalu terdengar di kuping tuh itu ngomong kayak gitu. Jadi kayak gimana ya, nyesel banget gitu, pengen gitu. Ya makanya sekarang sih sebenarnya saya sekarang sudah pengen udah gitu. Tapi kenapa rezekinya dinyanyi terus gitu ya? Iya benar. Saya sebenarnya pengen vakum.
sebenarnya pengen usaha aja gitu. Kan ada sampingan, ada Ria, stand out Iya, tapi sekarang. kenapa rezekinya tuh di nyanyi gitu. Ya mungkin ada di situ. Kadang-kadang namanya orang mabok, kadang pernah gak ada yang Mbak main yuk atau jalan-jalan atau berapa kira-kira atau sekarang musim BO iya. Mbak mau gak BO? Ya pernah. Maaf ya mas, kayaknya sudah tua. Emang masnya mau, neneknya tua. Stempes ya. Iya. Nenek Nggak stempes pernah ya. sih. Pernah. Di belakang panggung. Dia ngomong, waktu itu ngomong di mana ya, daerah sekitar sana lah. Dia minta nomor awalnya. Minta nomor. Ya, minta nomor saya kasih ya. Terus Mbak katanya bisa dipakai enggak? Maksudnya dipakai apa ya mas? Kadang-kadang kan ngomong gitu, ya gitu ayo habis ini katanya kemana ke hotel gitu. Mas punten sih, memangnya penyanyi semuanya seperti itu ya, tak gituin kan. Memang saya kalau buat kayak gitu saya nyanyi aja sih, nggak pengen plus kayak gitu. Buat apa plus mending jadi PL aja ya kan sekalian. Mas punten, nggak semua penyanyi seperti itu, saya mah penyanyinya lempeng-lempeng aja kata kayak gitu. Terus waktu itu dia masih aja pulang manggung ngajakin aja terus-terusan. Jadi saya langsung ngomong kasar, ya udah jadinya dia nggak tahu. Tapi sempat pernah apa gimana? Apa namanya? BO? Enggak, demi Allah saya nggak pernah. Tanya deh sama yang itu. Apalagi barangkali pernah. Nggak pernah. Iya, ada juga sih salah satu pejabat. Ya saya nggak mau. Jangan sebutin ya. Pejabat intinya salah satu pejabat. Ya itu saya waktu itu manggung di situ ya, itu adalah ya namanya juga ya janda. Itu tuh apa gitu tuh? Yang ngajak mengkenen. Ya ngerti deh aja lah mungkin gimana ya. Maksudnya mah mengkenen tuh dalam arti hubungan apa di mengkono nih baik? Ya hubungan atau mengkono. Tapi waktu itu ya sayanya kan masih punya suami ya. Sampai dianya ngomong gini loh. Ya udah katanya, kalau kamu mau sama saya begitu, katanya nanti aku kasih mobil. Tapi mobilnya atas nama dia. Ya nggak mau kan ya, saya masih punya suami. Iya, terus juga saya masih buat kamu berangkat manggung. Punten pas saya masih punya suami, kata saya kayak gitu. Ya udah aja biarin aja punya suami, yang penting kamunya mau. Tapi saya kan nggak mau ya. Karena apa coba? Satu, orangnya tua, yang buat enam ya belia. Ya, enam kayak siapa? Kayak singa merah. Iya, singa merah. Siapa gue bisa? Ayah Ira, aku nomor Ira. Aku mah tua, orang saya tidak suka tua. Tua? Ya tua, terus lambu lemah. Tapi kena duit. Tapi saya nggak tipe kayak gitu. Makanya kita mah wis gak uripnya melarat bae bisa penyanyi. Kunku nawar pira kuno? Hanya mobil apa pribadi? Iya itu mobil katanya. Tapi atas namanya kan percuma. Iya. Katanya, ayo sekarang katanya nikah siri kata dia. Lah gimana ceritanya, saya masih punya suami ya? Iya. Nikah siri sama saya kasih mobil kamu, terus kamu ceraiin ya suaminya gitu ya. Waktu itu pernah tuh kayak gitu. Ya nggak mau kan sayanya kan, ya karena dianya sih tua ya beli bagian kongkon merem ya nggak mau ya beli kita mah ya. Merem aja ya. Bayangkan ini kita konon. Iya bawa kantor. Iya bawa lagi. Iya. Ya begitulah. Jadi tapi lama-lama saya dianya kan langganan ya, kalau ada acara apa saya penyanyinya. Langgananku dalam arti langganan nyanyi. Langganan nyanyi. Iya, jadi saya tolak baik-baik tuh. Bukan tolak sih ya. Iya pak nanti saya selalu mengini tapi lama-lama waktu itu sayanya hamil, dianya tahu. Hamil sama siapa? Ya, hamil sama suami saya tuh. Dianya tahu, jadi dianya menjauh sendiri. Minder ya. Pernah nggak suami cemburu ketika lagi manggung atau lagi apa? Pernah sih, waktu itu pulang manggung dia langsung cemburu, langsung nanyain kenapa sih katanya kamu genit-genit ke dalang katanya. Ya kan aku biasa genit ya, biasa ganjen gitu. Jadi saya udah jelasin, saya malah balik marah ke dia gitu, malah galakan saya gitu kan. Jadi kan akhirnya tak giniin,
ini kan udah kerjaan saya gitu. Jadi kamu nggak usah yang gimana-gimana. Jadi dianya langsung diem gitu. Jadi skakmat dulu lah ibaratnya. Jadi dianya tuh langsung ya udah langsung ngalah aja gitu. Bisa memang kononku kan bisa jadi faktor keuangan ya berarti. Simulan kono kan berarti. Karena kan yang besar penghasilan aku dari manggung daripada dari gaji dia. Karena aku kan gajinya di gini. Apa mana? Di Loro. Oh di Loro. Oh berarti sempat di Loro. Iya sama dia itu di Loro. Bisa neweruku di Loro ku setelah nikah apa sedurunge nikah bisa neweru di Loro? Udah nikah. Oh udah nikah? Ya intinya mah di Bebodo ya. Oh di Bebodo. Ya, Bebodo. Udahlah jangan terlalu ke situ. Intinya di Bebodo. Kunku lagi waktu kunku kawin kiai, kawin siri berarti ya? Iya. Pernah sempat ribut gedean? Pernah. Sampai pukul-pukulan gitu, tapi aku yang mukul dia gitu. Hal yang paling aku nggak bisa dilupa waktu itu ribut besar gara-gara ada chat dari dalang lah ya chat biasa kata aku mah guyon ya. Guyon, jadi yang ngomong dalang ada teori ya, ngomong dalang iya. Iya terus? Ada teh dalangnya tapi dia menanggapinya salah gitu sampai ribut besar, sayanya lagi capek. Ya sampai aku ludahin mukanya. Terus? Tuh ya akunya karena emosinya waktu itu masih belum terkontrol ya, masih ya intinya masih emosinya masih belum stabil ya, masih bocah lah. Iya masih bocah cilik. Iya. Cilik tua. Jadi aku ludahin tapi dia sabar banget ngadepin saya tuh aslinya. Sabar. Ya aku kalau marah ya udah dia mah diem aja. Ketika udah tahu reaksi kakak sini mau cerai apa mau apa? Ya jelas ya pengen mah cerai tapi posisi itu waktu saya lagi hamil. Lagi hamil? Iya. Hamil jadi kan mau udahan juga bingung ya. Iya. Sampai sempet ya udahlah habis lahiran mah udah kan tapi tetap aja ngelihat anaknya kan deket banget sama papahnya tuh. Iya abutnya anak mana main itu. Bener sampai saya tuh ya udahlah saya lebih baik dilalai anaknya kita nih kising wadone kising cilik ya deket banget sama papahnya tuh. Pisan berarti. Jadi, aleman ya. Iya, jadi saya tuh mau udahan nggak jadi lagi. Iya, buat anak. Tapi sekali lagi. Sekarang saya udah capek kali ya karena saya juga udah tahu karena tadinya saya tuh gini loh. Satu abot karena anak, terus kedua juga aku taunya dia tuh sayangnya sama aku aja, nggak sama istrinya gitu maksudnya tuh ya. Aku pikir gitu. Tapi ternyata pas tahu chat-chatannya, terus tahu ya udahlah kamu pilih saya apa pilih istrinya kan karena saya juga udah capek kan karena saya juga udah lihat dia kayaknya lebih sayang istrinya jadi ya udahlah kayaknya lebih baik saya mundur gitu kan pengen jadi janda aja silakan kamu kalau mau jenguk anaknya ya nggak apa-apa saya bebasin dibolehkan sini main iya gitu. Tapi dengan syarat sayanya nggak ada gitu kan manggung gitu. Ya kalau ada mah nantinya mengkonon mani soalnya tandangnya kita ganteng sih karo itu ganteng jempolnya sing lagi kan maju-maju ning ngarep kah iya kan maju-maju bangun nurut kan dengan ya iya nurut kan memang bakal ya waktu jadi nggak blolik kuno aslinya kamu ngajakin kawan itu kan bikin itu ya film video, ya film emangnya dipegang-pegang wis mana nggak baik senjari kita tak bentak sama saya jadi diem ya kita nih gak pribadi aslinya kan semua pun dewek tapi dia nggak tahu adegan kayak gitu nggak mau tahu katanya ya udah aja sih kata saya tuh gitu bu kita kayak istri durhaka gini yang kita ngerasa di gitu ya jadi kayaknya kalau suami beneran sih kayaknya nggak berani lah iya karena bisa newani kan kawin dia ya iyalah juga iya tapi dia baik sih aslinya suami yang bisa maksudnya saya tuh sifatnya keras tapi dia bisa meluluhkan saya sekarang saya bisa meredam sifat keras saya karena dia gitu tapi nang apa beli kawin sah baik kawin bener ya kan nggak boleh ada istrinya
Kan awal-awal kan belum tahu kalau punya istri. Kenapa nggak langsung ini apa namanya? Langsung nikah? Ya, dia kan bilangnya katanya lagi proses. Ya namanya juga waktu itu sayanya karena mengenal dia tuh sebenarnya udah begitu dulu, jadi ya udahlah. Oh, tanggung sebelum nikah. mengkonon dulu. Oh, mengkonon. Mengkonon. Karena itu waktu itu posisi saya apa ya, masih manggung cuma jarang-jarang tuh. Jadi kan jadi rangda uslawas banget waktu itu, jadi jandanya udah lama banget sih, 3 tahun. Jadi haus lah ya, haus kayak gitu. Haus Jadi mengkononan berarti. iya, terus dianya juga kan kerjanya di sini, dianya juga doyanan juga. Jadi ya udah wis, daripada saya jinah terus ya enggak. Wis lah, belakangan entah dia bener iya dia punya istri atau enggak, katanya dia sih ngomongnya ya lagi proses gitu. Ya udahlah, yang penting nikah dulu kan. Ya udah jadinya. Kurku kan jare sedurunge kawin kan wis mengkonon dikit. Kun kuningan dikit kun waktu kunku. Waktu itu di kosan ya. Saya nggak berani bawa ke rumah ya, di kosan aja sih. Iya. Dianya ngekos ya wis gituannya terus. Jadi kan saking karena sama-sama menikmati ya beli, sama-sama haus seks, jadi wah wis sedina-dina pun kos-kosan baik sampai beli manggung waktu itu. Reaksi klimaks sampai klimaksnya gimana? Wajahnya sampai ya ngacok gitu. Janganlah. Iya. Klimaksnya pokoknya aku sukanya di atas. Ya udah itu. Oh, sukanya di atas berarti. Iya, dia tuh pernah sempat saking katanya beda gitu-gituan sama aku katanya. Ya mungkin karena istrinya kurang ini kali ya. Iya, mungkin. Jadi, karena akunya suka gituan, jadi kan dia ya? jadi jadi ya udah sama-sama ya jodoh mengkonon bokat ya. Iya. Sama-sama doyan mengkonon jadi ya. Ya emang manusiawi sih kan, iya, bener. Gitu. Hal konyol atau hal paling gila pernah di kantornya dia. Di kamar mandi. Iya. Ceritanya waktu itu akunya kan lagi main ke kantornya dia, cuma kan di kantor tuh nggak boleh ada yang main kan, cewek. Nah pas itu ada pimpinannya datang tuh hari Minggu, tapi pimpinannya main. Saya diumpetkan di kamar mandi bawah, kamar mandi di bawah kantor. Di situ malah pimpinannya udah masuk, dianya malah masuk itu di kamar mandi gituan aja sampai setengah jam di situ. Di kamar mandi. Udah di kamar mandi gituan aja sampai lama. Ya udah itu hal yang tergilanya. Hal tergila terkonyol berarti sampai ya. Rambut pada acak-acakan, ya udah pulang dengan santainya Bu. Itu tuh hal terkonyolnya. Ya memang orang doyan semuanya. Yang belum pernah ngelakuin atau bayangan atau fantasinya di mana? Aku nggak mungkin. Trisom sih. 3 lawan 1. Emang 2 lawan 1 pernah? Enggak, makanya pengen duel laki loro maksudnya. Moedan. Itu kan fantasinya kan. Iya. Tapi nggak berani sih. Oh, pengen duel laki loro. Iya, duel laki loro, misalnya amber kita dewe kan laki kita loro, itu kan fantasinya. Enak. Lamun duel laki loro siji megawe siji ning omah. Iya maksudnya. Siji balik siji miang. Oh iya saya kan loro. Iya. Itu fantasi aku. Ada penyesalan enggak ketika jadi penyanyi? Pasti sih ada ya. Penyesalan sih karena orang tua aku tuh almarhum dua-duanya tidak setuju ya. Dia selalu berkata sebelum meninggal, mereka selalu bilang, sudahlah kamu tuh berhenti di dunia menyanyi, lebih baik kamu jadi guru. Tapi saya kan waktu itu masih egois ya, masih bersikukuh pengen nyanyi terus karena masih senang nyanyi. Tapi sekarang saya nyesel banget, selalu semenjak orang tua saya meninggal di telinga saya tuh selalu terngiang-ngiang kata-kata, yaitu katanya udah kamu tuh nyanyinya udah, mending kamu jalanin usaha atau kamu tuh jadi guru atau apa kerja yang benar gitu. Ya nyesel banget sebenarnya. Kalau almarhumah ada di sini, mau pilih pesan apa? Oke. Sekarang aku mau seolah-olah ada ibu dan bapak aku di sini ya. Pokoknya buat mama, bapak yang ada di sana, puji janji
Puji akan berhenti bakal jadi penyanyi kalau Puji udah bener-bener menemuin sosok imam atau suami yang mau mendampingi Puji sampai tua. Sekarang Puji belum bisa berhenti karena belum bisa nemuin sosok laki-laki yang mau mendampingi Puji. Puji janji bakal berhenti nyanyi kalau Puji benar-benar udah nikah dan jalanin usaha amanah mama sama bapak. Ya gitu aja. Pesan buat para seniman atau para penyanyi atau yang lainnya. Pesan aku buat yayu-yayu dalang, mas-mas dalang, boleh kita kerja dalam hal menyanyi, tetap semangat, tapi harus juga jaga kesehatan. Kalau memang kalian hobi menyanyi, lanjutkan. Kalau orang tua kalian dukung, nggak apa-apa. Tapi kalau orang tua kalian dukung, kalau orang tua kalian tidak mendukung dalam hal menyanyi, jangan sampai kayak saya menyesal. Turuti orang tua kalian. Pokoknya intinya, segimanapun hobi kamu menyanyi, kalau orang tua tidak mendukung itu pasti akan tidak enak. Jadi buat yayu dalang, mas dalang, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, yang akur-akur semuanya, semangat semuanya. Dimanapun kalian berada, jangan lupa tonton video selanjutnya dari Mamat Andreas. Kalau viewersnya di video ini banyak, nanti saya akan lanjutkan video yang lebih wow lah gitu. Saya akan undang para artis bintang Pantura, Putra Indramayu atau Cirebon. Kalau viewersnya banyak, saya akan undang artis-artis terkenal. Boleh kalian komen di sini di bawah, mau artis siapa yang saya undang. Oke, cukup sekian dari saya, Mamat Andreas, bersama aku Zi. Bersama Zi. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Bye. Berhasil.